Hari ini Supriyani ikut tes PPPK setelah 16 tahun jadi guru honorer. Guru honorer Supriyani mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024 hari ini, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Guru honorer di Sekolah Dasar Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara itu didakwa telah menganiaya atau melakukan kekerasan fisik kepada muridnya yang masih kelas 1 SD. Korban anak polisi, Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Vonis hakim akan dibacakan pada sidang di Pengadilan Negeri atau PN Andulo Konawe Selatan, pekan depan, tepatnya Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan meski tersandung kasus tersebut, namun Supriyani juga tetap melanjutkan impiannya agar bisa tercover sebagai PPPK setelah mengabdi selama 16 tahun. Supriyani akan menjalani seleksi PPPK setelah mengikuti program pendidikan profesi guru, PPG. Seleksi PPPK secara online akan dijalani Supriyani di Kota Kendari, Sultra. Di Kendari tesnya, via online kata Andri dikonfirmasi tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Andri mengatakan Supriyani mendapat dukungan dari suami dan keluarganya, yang akan mendampingi Supriyani mengikuti seleksi PPPK tersebut. Harapan Supriyani. Diketahui, Supriyani saat ini tengah menanti vonis hakim atas kasus dugaan penganiayaan murid SD yang dituduhkan kepada dirinya. Sudah 9 kali Supriyani menjalani sidang di PN Andulo. Sidang diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Lalu sidang pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi baik dari JPU maupun kuasa hukum terdakwa. Hingga terakhir yang dijalani Supriyani, yakni pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Ditemui usai sidang terakhir jelang putusan, Guru Supriyani pun menyampaikan harapannya. Dia berharap majelis hakim yang memimpin sidang memvonis dirinya bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nanti. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Kepada tribunnyusultra.com, Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya, jelasnya. Di sisi lainnya, sejumlah murid SD negeri di Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, tempat guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi, kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Sejumlah murid yang pernah diajar oleh guru Supriyani pun mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan ibu guru, Supriyani, bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas, jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru, tersebut juga menyaksikan guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas.
Guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Senin, 11 November 2024. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani, yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan anak seorang polisi, seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Setelah dituntut bebas oleh JPU lalu bagaimana dengan nasib somasi dan ultimatum yang dilayangkan Pemkab Konsel? Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Padahal sebelumnya, Pemkab Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Padahal dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Anas Masud mengungkapkan sejauh ini, kata Anas, pihak guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Guru honorer Supriyani kembali ke tempatnya mengajar yaitu SD Baito 4, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Sabtu, 9 November 2024, siang. Berdasarkan pantauan di YouTube Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa rindu dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Pada kesempatan yang sama, Supriyani juga mengaku terharu atas sambutan dari para murid tersebut. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran.